سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله, kita melanjutkan kajian kita hari ini tanggal 28 Ramadan. Masih ada kemungkinan malam ini Lailatul Qadar. Tapi terkadang di malam-malam terakhir itu semangat sudah mulai kendur. Apalagi ada banyak kegiatan. Kita melihat sebagian orang sudah mulai ngecat rumahnya, ada yang mulai bersih-bersih rumahnya. Untuk apa? Untuk Idul Fitr. Padahal Idul Fitr itu akan datang. Antum gak siap-siap, dia tetap datang. Tapi kalau Lailatul Qadar, kalau kita tidak siap-siap, kita tidak berburunya, kita tidak memintanya, ya kita gak bakal dapet ya. Maka semoga kita termasuk yang istiqomah sampai malam Lebaran insyaallah. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan hitungan Ramadan sampai selesai dan agar kita bertakbir mensyukuri nikmat yang Allah berikan, karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Tidak semua orang bisa istiqamah, tapi Allah Jalla Jalaluh memilih sebagian hambanya untuk istiqamah dalam ketaatan, dan semoga kita termasuk dari mereka. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke surah Al-Humazah, surat pencaci, penghina. Surat ini diturunkan sesudah suratul Qiyamah, surat kiamat. Di sini Allah Jalla Jalaluh berbicara tentang adanya hisab. Kembali diulang-ulangin sama Allah. Kenapa? Ya agar manusia sadar dengan peringatan yang terus disebutkan. Sebagaimana kita lihat bagaimana mie instan terus iklan, nggak pernah berhenti iklan. Pernah antum lihat perusahaan besar mie instan nggak iklan? Nggak, kita sudah banyak yang kenal, udah banyak yang tahu, nggak ada. Dan yang ana lebih heran lagi, iklan rokok yang terbanyak ana lihat di Jember itu iklannya rokok. Kenapa sih? Apakah orang belum kenal sama rokok? Sudah kenal semuanya, di toko-toko dijual, dipampang, tapi iklannya di pinggir jalan. Kadang-kadang setiap 10 meter ada iklannya mereka. Mereka keluarkan itu uang jamaah. Berarti memang manusia ini perlu diulangi, dikasih tahu lagi, agar supaya beriman. Makanya tentang kiamat ini terus disebutkan sama Allah. Tentang neraka terus Allah sebutkan agar kita sadar. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Allah mengatakan wail. Kata wail ini udah berulang kali kita melewatinya. Ada dua maknanya. Yang pertama, celaka. Ucapan doa orang itu semoga celaka atau kecelakaan itu sendiri. Yang kedua, lembah yang berada di neraka jahanam yang mengalir di sana, nanah-nanah penghuni neraka kumpul di sana. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan kecelakaan bagi setiap penghina.
lagi pencela. Humazah dan lumazah memiliki makna yang dekat. Salah satunya bisa jadi bermakna menghina dengan lisan. Yang satu menghina dengan perbuatan. Di antara makna humazah dan lumazah adalah menggibain orang. Orang yang suka ngomongin orang, menceritakan keburukan orang. Biasanya kalau menghina itu ada orangnya. Tapi bisa jadi penghinaan itu ketika orang itu tidak ada. Akhirnya masuk kepada bab ghibah. Dan subhanallah, ada orang yang iktikaf, ada orang yang sholat di shaf pertama, ada orang yang mungkin jadi imam, mungkin dia jauh sekali dari dosa zina, dari dosa membunuh, dari banyak dosa-dosa besar, tapi dia tidak selamat dari dosa ghibah, dari dosa menghina. Kenapa? Karena seakan-akan kita tidak melakukan dosa besar. Orang yang ghibah itu kan apa sih yang dilakukan? Karena cuma ngomong aja sih. Dan orangnya juga nggak ada. Mungkin kalau ada orangnya sakit hati dia, tapi orangnya nggak ada. Sehingga hati-hati coba. Jangan meremehkan dosa ghibah. Allah Jalla Jalaluh telah menyamakan orang yang ribain saudaranya seperti makan bangkai saudaranya. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Lalu Allah sebutkan nih, orang yang suka menghina, suka mencaci, suka ribai ini, dia memiliki sifat lain. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang ini ambisi duniawi. Kerjanya itu mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Katanya persiapan nanti kalau ada musibah atau apa. Kerjanya selalu mengumpulkan harta. Pelit, tidak mau mengeluarkan harta. Ada sebagian orang yang suka melihat saldo. Hati-hati antum. Datang ke ATM, cuma alhamdulillah, nggak mau ngambil duit. Nggak ada perlunya dia. Tapi antum kalau memang ke ATM mau ambil fulus, fadl. Atau yang kerjanya buka dompetnya. Buka dompet. Masya Allah. Taruh lagi. Hati-hati jangan. Kita jangan terlalu suka menghitung yang kita miliki. Kecuali memang menghitung ada perlunya. Nggak usah Anda menghitung ini untuk bayaran pegawai. Ya harus dihitung memang seperti itu. Tapi ada orang yang enggak. Dia kerjanya jama'a mala wa 'addadahu. Menghitung-hitungnya, dikumpulkan, dihitung-hitung. Yang mungkin persiapan dikatakan, ini aku persiapkan untuk ahli warisku. Ya, memang di dalam Islam sudah kita bahas bahwasanya orang tua meninggalkan anaknya dalam kondisi cukup lebih baik daripada dia minta-minta. Tapi jangan lupa dengan hak harta tersebut. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang hidupnya susah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Kita tuh kayak gitu jemaah. Hampir nggak pernah bersyukur atau jarang bersyukur. Dikasih musim panas kepingin musim hujan. Kasih musim hujan, aduh hujan tok iki apa. Antum kapan syukuri? Dalam dua kondisi. Kalau dikasih harta, kasih kebaikan, masya Allah bakhil. Dikasih keburukan, nggak sabar. Itu manusia. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Mereka selalu mendirikan sholat. Dan yang kedua sifatnya, orang yang selamat dari sifat ini, dia tahu bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Jadi antum jangan ngumpulkan hanya punya buat antum, buat anak keturunan antum. Harus ingat ada hak orang lain di sana. Ahibati fillah. Lalu Allah menyebutkan tentang kondisi orang ini. Yahsabu anna malahu akhlada.
Dia berpikir, dia mengira bahwa hartanya ini akan membuat hidupnya kekal. Sebagian ahli tafsir mengatakan yazidu fi umri, bisa nambah umurnya. Padahal nggak ada jemaah. Kan ada hadis Ustaz yang mengatakan man ahabba ayyun sa'alahu fi athari wa yubsata lahu fi rizqi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, bagaimana caranya jemaah? Silaturahim. Artinya ternyata untuk menambah umur itu yang harus dilakukan itu tidak seperti yang orang ini lakukan. Dia berpikir mengumpulkan harta, nimbun harta, umurnya bisa tambah nih. Padahal beda, kalau antum keluarkan harta antum kasihkan ke kerabat, silaturahim, bagi-bagi. Nah, di situ antum akan bertambah umurnya. Jadi tidak sesuai dengan perkiraan orang ini. Maka kalau antum ingin umurnya dipanjangkan, keluarkan hartanya, bagikan hartanya. Maka Allah kelak akan memberkahi umur antum dan memanjangkan umur antum. Kemudian Allah mengatakan kalla la yumbadzanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Tidak seperti itu. Harta itu tidak menambah umur manusia. Kalla la yumbadzanna fil hutama. Sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Hutamah ini orang Arab ngerti. Artinya sesuatu yang bisa menghancurkan orang tersebut. Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang engkau tahu tentang hutamah itu? Apakah hutamah yang dalam pemikiran kalian? Antum tahu batu bata kalau dilemparkan akan patah-patah. Apakah seperti itu? Kata Allah, narullahil muqadah. Hutamah itu tidak seperti yang membinasakan, yang menghancurkan di dunia. Tapi hutamah itu adalah api Allah yang dinyalakan, yang dihidupkan, yang disulut jamaah. Orang ketika dimasukkan ke sana, maka dia akan hancur, dilemparkan ke dalamnya. Kemudian Allah sebutkan, api ini berbeda dengan api dunia. Api ini lembut sekali, tapi panasnya lebih menyakitkan. Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah, yang dia membakar sampai naik ke dalam jantung manusia. Kalau kulit kita kena api, kita terasa sakit. Bagaimana kalau ternyata apinya ini bukan hanya membakar luar fisik kita, tapi masuk ke dalam membakar jantung. Maka dikatakan sakitnya akan lebih menyakitkan lagi. Ini Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang yang suka mencela, suka mencaci. Apalagi kalau kita lihat sampai ada sekarang undang-undang masalah membuli. Nggak boleh kita membuli orang lain. Nah, dari dulu Islam sudah mengajarkan itu. Yang jadi masalah orang Islamnya nggak paham dengan apa yang dia baca. Maka ingat, celaka buat orang yang suka mencela, suka memaki. Pikirannya hanya dunia, nggak berpikir dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api tersebut ditutup rapat atas mereka. Nggak ada jendela, nggak ada lubang angin. Anda sampaikan kemarin, penjara di Indonesia ini atau di dunia sangat nyaman. Orang bisa keluar, bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa ngobrol. Nanti baru disuruh masuk lagi penjara. Nanti jam sekian masuk lagi penjara. Dan di dalam pun masih bisa ngelihat ke langit, lihat jendela. Nanti api neraka itu muqsadah, ditutup rapat atas mereka. Fi amadim mumaddadah. Kalau ditutup rapat dalam kondisi orang di dalam satu ruangan masih bisa jalan, itu masih ringan. Ini sudah ditutup rapat dalam kondisi terikat di dalam. Diikat di tiang-tiang sana jemaah. Na'udzubillah. Dan api neraka itu sampai ke dalam jantungnya, membakar jantungnya. Jangan dipikir orang mungkin dipikir, oh mungkin dibakar kakinya doang,
mungkin dibakar sampai lutut, enggak. Semua tubuhnya dari dalam neraka dia. Maka na'udzubillahi minan nar, dan mereka yang ada di neraka akan kekal dan abadi di dalamnya, kecuali orang-orang yang ada tauhid di dalam dirinya. Tapi kita masuk ke suratul Fil. Surat Al-Fil artinya surat gajah. Diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Allah ingin menjelaskan tentang nikmat besar yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Ketika Abraha berangkat dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah, tidak ada satu kabilah pun yang dilewatin kecuali ditaklukkan oleh Abraha. Semua kabilah itu takut. Ketika sampai ke Mekah, Abraha istirahat di luar kota Mekah. Dia menanti kedatangan kepala-kepala suku orang-orang Quraisy. Dia ingin menunjukkan kehebatan dia. Dia ingin mendengarkan permintaan-permintaan tokoh-tokoh Quraisy memohon supaya tidak dihancurkan Ka'bahnya. Akhirnya datang kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Jadi dalam perjalanan itu dia menemukan atau menjumpai kambing-kambing yang sedang digembalakan diambil, onta-onta yang digembalakan diambil. Akhirnya datanglah Abdul Muttalib hendak ngomong sama Abraha, masuk. Ketika melihat penampilan Abdul Muttalib, Abraha itu segan. Jadi wajahnya itu ya mungkin ada harisma di wajahnya, membuat orang dari segan. Akhirnya Abraha mempersilahkan untuk duduk. Setelah ngobrol, Abraha jadi meremehkan Abdul Muttalib yang awalnya menghargai. Lalu dia ngomong, aku tadi menghormatimu, tapi setelah engkau ngomong aku jadi kurang menghargai dirimu. Ternyata apa yang diomongkan oleh Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ini minta supaya 200 ekor onta yang diambil oleh Abraha dikembalikan. Kata Abraha, aku datang mau menghancurkan tempat ibadah kalian, engkau malah minta ontamu sendiri. Aku jadi kurang menghargai dirimu, kata dia. Apa kata Abdul Muttalib? Iya, aku pemilik onta. Dan Ka'bah itu ada pemiliknya. Dan dia yang akan melindunginya. Oh gitu, aku akan hancurkan. Silahkan. Kata Abdul Muttalib. Subhanallah. Dan ini kehormatan. Akhirnya Abraha membawa fil, gajah yang besar. Disebutkan nama gajahnya itu siapa? Mahmud. Mahmud. Besar sekali gajah ini. Tapi subhanallah, gajah itu ketika diajak untuk menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, gajah itu diam, duduk. Ketika dihadapkan ke arah yang berbeda, gajah itu lari. Dihadapkan lagi ke Ka'bah, dia langsung duduk. Pakai api apa, tetap gajah itu duduk. Subhanallah ya. Ini sama dengan onta Nabi alaihissalam. Ketika Nabi hijrah, ontanya diajak ke sana, ajak ke, kata Nabi SAW, da'uha, biarkan onta itu, fa innaha ma'murah. Dia itu sudah disuruh. Sudah disuruh. Artinya sudah. Bagaimana makhluk itu taat dan patuh kepada Allah jamaah, tapi banyak manusia yang tidak patuh. Akhirnya Allah kirimkan burung. Apa nama burungnya? Burung ababil, kata orang. Anak ingat anak punya paman. Dia bikin sarang burung di Jember. Datang ke kiai dia. Pak Yai, saya minta amalan
Apa yang bisa mendatangkan burung walet? Dia bikin rumah sarang burung walet, kata dia. Oh iya. Dikasih dia amalan, suruh baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil. Terus dia ngomong, Ami, kalau Ami baca ini yang datang bukan burung walet nanti hancur itu mah. Oh gitu, kata dia. Masya Allah. Kadang kalau orang ngasih amalan seenak dia, jemaah. Tapi kita lihat nih bagaimana itu jadi kehormatan bangsa Arab, bukan bangsa Arab, afwan, bangsa Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy? Karena semua kabilah tunduk kecuali Quraisy. Mereka tidak tunduk. Abdul Muttalib mengatakan kepada penduduk Mekah, tinggalkan Mekah, kosongkan Mekah. Kosongkan Mekah. Mereka semua sembunyi di gunung-gunung. Karena mereka nggak mungkin menghadapi Abraha dengan pasukan gajahnya, nggak mungkin. Mereka tahu dengan kondisi mereka. Akhirnya mereka serahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan di sini jemaah, antum ketahui, iblis berdoa minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Supaya kita faham bahwa ketika seorang minta ikhlas sama Allah, Allah bakal kabulkan. Orang-orang Quraisy dalam kondisi kesyirikan mereka menyerahkan semuanya sama Allah. Mereka tidak mengatakan, oh Hubal yang akan jaga, patung ini akan, nggak ada. Mereka tahu semua patung itu siapa yang bikin? Mereka sendiri yang bikin. Mana mungkin bisa menyelamatkan mereka? Di sini ketika orang ikhlas lillahi ta'ala, Allah kabulkan doa. Mereka hanya nonton Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata Allah hancurkan Abraha bersama pasukan. Di sini kedudukan orang-orang Quraisy semakin tinggi. Apa kata kabilah Arab? Kabilah Quraisy ini kabilah pilihan Allah. Allah menyelamatkan mereka. Iya, jemaah. Mereka ini subhanallah, sebenarnya ini persiapan untuk lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena terbukti jemaah, ketika orang Quraisy tunduk masuk Islam dengan ditaklukkannya kota Mekah, semua kabilah Arab itu berbondong-bondong masuk Islam. Mereka itu hanya nunggu, ditungguin sama mereka. Kapan Quraisy ini masuk Islam? Artinya ada dua kekuatan. Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Ansar dan Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang terpandang di Jazirah Arab. Ketika Quraisy ini masuk Islam, apa yang menghalangi kabilah lain untuk masuk Islam? Tidak ada. Maka mereka akhirnya masuk Islam berbondong-bondong ketika ditaklukkannya kota Mekah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya ini. Allah mengatakan kepada nabinya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan dengan pasukan gajah? Allah hancurkan mereka. Dan ini ada hiburan buat Nabi SAW. Engkau nggak perlu sedih ditolak oleh kaummu, dibantah oleh kaummu. Kalau Allah mau menghancurkan penduduk Mekah, itu mudah bagi Allah. Ashabul Fil sudah hancur semuanya. Lebih mudah mana Allah menghancurkan penduduk Mekah yang mereka nggak punya gajah? Dengan Abraha, dengan pasukan yang banyak. Entah berapa puluh ribu pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah katakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Pasukan yang besar hancur. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menghancurkan mereka tidak dengan pasukan yang banyak, yang lebih kuat dari mereka. Burung yang dikirim. Burung. Mungkin menurut antum kira-kira burungnya kayak apa? Oh mungkin burungnya kayak dinosaurus itu. Besar-besar. Enggak. Dia membawa kerikil yang kecil. Bukan bawa batu yang besar-besar gitu ya. Benar-benar kekuatan Allah begitu dahsyatnya. Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok burung ini. Bukan satu, enggak, berkelompok-kelompok burung itu.
Disebutkan bahwa burung itu berwarna hitam yang datang dari arah laut secara bergelombang, datang dari arah laut. Jamaah rahimakumullah, kemarin sempat dikirim, Anda mendapatkan kiriman WA, ada burung kecil ditangkap sama orang. Orang Arab ngomong, seperti ini kira-kira burung ababil. Jadi burung ini kalau menggenggam sesuatu jamaah, nggak dilepas sama dia. Batu, dikasih batu digenggam, nggak dilepas sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah mengirimkan burung yang berkelompok-kelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Batu itu dari tanah yang keras, yang terbakar. Kecil jemaah. Kalau kena kepala orang, na'udzubillah, tembus sampai ke duburnya, na'udzubillah. Kena ke tubuhnya bisa seperti penyakit yang kena seluruh tubuh. Maka Allah gambarkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Subhanallah. Abraha lari. Semua pasukannya hancur. Abraha lari. Nggak langsung mati Abraha disebutkan. Dia lari terus sampai dekat Yaman mana. Dia naik kendaraannya. Tapi dia akhirnya mati. Pertanyaannya, lebih mana parahnya siksaan? Yang langsung mati dengan yang matinya masih lama. Masih lama. Jadi Allah memberikan siksaan kepada Abraha yang paling dahsyat. Kalau dia kena batu pertama langsung mati, selesai siksaan dia. Tapi dia melihat pasukannya pada mati, di sana mati, di sana mati. Dia lari ketakutan dan dia terkena batu itu. Tapi nggak langsung mati. Kemudian dia mati sebagai orang yang na'udzubillah min dzalik. Maka di sini ayat ini adalah hiburan buat Nabi alaihissalam. Engkau sabar menghadapi kaum. Jangan berpikir, kenapa sih mereka yang menyiksa, mereka yang menyakiti Nabi alaihissalam, mereka yang melakukan tindakan-tindakan penindasan kepada para sahabat Nabi, kok nggak dimatikan sama Allah Jalla Jalaluhu? Allah bisa mematikan mereka, langsung bisa. Tapi Allah ingin dakwah ini berjalan. Dan agar Nabi alaihissalam memberikan pelajaran buat umat. Kalau dalam berdakwah itu perlu sabar dan tabah. Baik, ayat yang surat yang terakhir yang kita bahas sekarang. Surat ke-106 jamaah. Surat Quraisy. Surat ini turun setelah surat At-Tin. Ayatnya 4. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini salah satu kekhususan bangsa Quraisy. Ada satu surat dengan nama mereka. Qabilah lain ada enggak? Nggak ada. Dan Nabi alaihissalam menyebutkan ini kekhususan buat bangsa Quraisy. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Quraisy dapat berapa pahala kita? 40 pahala. Quraisy, Qaf 1 huruf, Ra 1 huruf, Ya 1 huruf, Shin 1 huruf. Antum dapat 4 pahala baca Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Allah mengatakan li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Mereka adalah pedagang. Berbeda dengan penduduk Madinah. Kebiasaan penduduk Madinah itu apa? Bertani, bercocok tanam. Tapi di Mekah nggak bisa mereka bercocok tanam. Mereka hidup dari orang. Jadi kalau kota Mekah ini diboikot, di embargo, mati. Nggak ada makanan mereka. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau ada yang mau embargo Indonesia, bisa hidup nggak kita? Masya Allah. Tapi di Mekah ya, bukan di Arab Saudi, di Mekah saja. Di Madinah banyak kurma, tapi di Mekah mereka
Walaupun sekarang mulai ada mungkin ya, tapi tetap tidak seperti kota-kota lainnya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Allah mengatakan yaitu kebiasaan mereka berpergian, rihlah mereka pada musim dingin. Syita itu musim dingin. Dan musim panas. Jadi ternyata orang Quraisy ini memiliki kebiasaan melakukan perdagangan jauh. Perjalanan yang jauh sekali. Perjalanan itu dua. Pada waktu musim panas mereka ke Syam. Karena di Syam musim dingin. Nyaman di sana. Walaupun tidak musim dingin, di sana banyak, ada sungai di sana. Ada banyak pohon-pohonan di Syam. Syam itu mana jemaah? 4 negara sekarang. Yordania, Palestina, Suria, dan Lebanon. Itu semua dikenal dengan negeri Syam. Dan pada waktu itu Syam dikuasain oleh Romawi. Namun pernah negeri Syam itu dikuasain oleh Persia. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Romawi pernah dikalahkan oleh Persia pada waktu itu. Jadi ketika musim panas mereka ke Syam. Ketika musim dingin mereka ke Yaman. Pertanyaannya, apa yang dijual sama orang Mekah ke Syam? Jemaah, apa produk yang ada di Mekah itu jemaah? Kira-kira apa? Menurut antum? Kurma? Enggak. Ada kurma di situ. Apa? Zam-zam. Jadi subhanallah ya. Ketika anak ke Yordania, kita sampai ke daerah namanya Petra. Petra itu tempatnya kaum Nabatian di sana. Dia cerita, orang-orang Mekah ketika mereka melakukan perdagangan, mereka ngelewatin daerah situ. Ana tanya, apa yang dibawa sama orang Mekah? Kata Gayat yang mengatakan, yang dibawa mereka itu menyan sama kulit. Kok bisa? Iya, karena menyan ini menjadi salah satu sarana ibadahnya orang-orang musyrikin. Jadi kemenyan itu menjadi, mereka kalau punya ritual ibadah macam-macam mesti membakar menyan. Dan menyan yang bagus itu dari pohon-pohon padang pasir. Jadi subhanallah jemaah. Itu yang dibawa sama kulit. Kulit onta, kulit bagus-bagus kulit mereka. Itu yang dibawa dan dijual ke Syam. Karena memang di Syam itu kebanyakan mereka ya penyembah berhala pada waktu itu. Dan itu sudah lama tradisi itu. Dan Ana melihat di situ ada relief bentuknya onta-onta yang ada di sana menandakan ini berangkat dari daerah Arab Saudi, Jazirah Arab menuju ke Syam. Jadi ingat yang dibawa adalah menyan dan kulit. Menyan. Makanya kalau antum sekarang ke Arab itu, antum beli menyan. Betul, masih banyak dijual jemaah. Di pinggir-pinggir Masjid Nabawi itu banyak kemenyan dijual. Ternyata menyan ini bukan hanya untuk peribadatan orang-orang musyrikin. Menyan itu memiliki aroma yang bagus, yang enak. Sehingga mereka membakar rumahnya, membakar menyan itu untuk bukan membakar rumahnya, membakar menyan itu untuk mewangikan rumahnya. Jadi pada waktu jemaah haji Indonesia berangkat ke Medina, Ana dampingin dia ke Masjid Nabawi. Dia tanya, Ustaz, iya, Afwan mau tanya Ustaz, kok banyak kemenyan di sini Ustaz? Karena dia tahu kemenyan di Indonesia yang pakai siapa? Dukun. Mohon kemenyan dukun enggak sebenarnya. Jadi memang dia itu wangi sekali dan ada yang mahal jemaah. Ada mungkin yang harganya 1 onnya itu sampai 1.000 real. 1.000 real itu berapa? Iya 3 jutaan. Menyan-menyan yang bagus. Jadi menyan itu ada yang kalau dibakar nggak perlu parfum lagi. Langsung wangi. Dan kemudian menyan ini buat apa juga? Dimakan. Seperti permen karet. Dia itu. Menyan ini getah jemaah.
getah pohon, menyan. Jadi kalau antum kadang-kala melihat pohon mangga, kalau bergetah, getahnya kering itu, model kayak gitu. Coba antum bikin menyan dari getah pohon mangga ya, mungkin bisa. Cuma bedanya jamaah, negeri Indonesia ini tingkat kelembapannya tinggi. Kenapa antum dapati di sini? Yang namanya madu Indonesia itu mesti encer. Encer. Kalau madu Indonesia nggak encer, gula merah. Itu sudah encer, ketentuannya seperti itu. Sampai ada teman jual madu, anak pernah Ustaz kerja sama UNED, bagaimana madu ini dipisahkan kelembapannya sehingga dia jadi seperti madu Arab. Madu Arab itu dituang gini nggak jatuh. Dia itu tingkat kelembapannya rendah sekali. Akhirnya dia coba, alhamdulillah Ustaz, bisa Ustaz, kata dia. Jadi yang 1 liter jadi 300 mili. 700 hilang, 70 hilang. 70. 700 hilang. Cuma Ustaz setelah 3 bulan encer lagi Ustaz. Jadi sudah kehilangan yang 700, ini hilang lagi kata dia, encer lagi. Memang nggak bisa. Makanya menyan yang bagus tetap dari daerah yang padang pasir sana. Itu bedanya. Maka kenapa orang-orang di Syam mereka lebih suka dengan menyan yang ada di sana. Jadi itu yang diperdagangkan. Ke Yaman, wallahu alam apa yang dibawa ke Yaman mungkin juga sama. Yang dijual sama mereka, yang dibawa sama mereka dari Mekah itu adalah berupa menyan dan kulit. Setelah itu yang mereka bawa biasanya kain, mereka bawa dari sana. Makanan-makanan mereka bawa dari negeri tersebut. Jadi di musim dingin kemana mereka? Ke Yaman. Musim panas mereka ke Syam. Ini nikmat. Perjalanan mereka itu aman jamaah. Bayangkan dari Mekah ke Syam itu jarak kira-kira 1.500 km. 1.500 sampai ke Damaskus mungkin sana ya, ke ibu kotanya mereka. Dari Mekah ke Yaman, wallahu a'lam, mungkin sekitar itu juga atau sampai 2.000 km. Tapi mereka melakukan perjalanan itu terus. Karena hidup mereka dari sana. Dan kain yang mereka bawa dari Yaman. Atau yang mereka, dari Yaman juga kain. Kita tahu Nabi SAW punya baju kain dari Yaman yang beliau pakai. Sarung-sarung dari Yaman. Yang mereka bawa dari Syam ketika dijual di Mekah mahal. Kenapa? Kenapa jadi mahal? Bukan cuma itu jamaah. Karena Mekah ini menjadi sentral orang-orang beribadah ke Mekah. Dan orang-orang Quraisy membuat satu aturan. Bahwasanya orang dari luar Mekah itu nggak boleh tawaf kecuali pakai kain dari Mekah. Dari sana mereka bisa istilahnya memonopoli perdagangan. Jadi orang mau ibadah, nggak boleh bawa baju dari Indonesia. Akhirnya dia beli baju di sana. Yang tidak pakai baju dari Mekah nggak boleh tawaf kecuali tawafnya telanjang. Dan telanjang mereka. Perempuan-perempuan laki itu tawaf telanjang, tapi malam hari. Mereka pun ketika tawaf mereka nggak ada lampu, mereka tawaf telanjang. Na'udzubillah, itu kerjaan jahiliyah mereka jamaah. Jadi mereka bisa kaya raya dari sana. Sehingga ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, kemudian turun surat Bara'ah At-Taubah, di mana orang-orang musyrikin tidak boleh mendekati Masjidil Haram, takut orang-orang musyrikin, takut nggak bisa makan. Karena ekonomi mereka bersandar kepada visitor, kepada jemaah haji yang datang. Kalau orang musyrik nggak datang gimana? Padahal orang Islam masih sedikit. Yang banyak umroh haji itu orang-orang musyrikin pada waktu itu. Tapi Allah katakan jangan takut, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Lalu Allah setelah menyebutkan nikmat ini, Allah ingatkan mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini. Kenapa antum masih melakukan kesyirikan?
Tahu bahwasanya yang memberikan keamanan itu Allah, yang membuat kebiasaan antum itu terjaga Allah. Kenapa masih menyembah selain Allah? Lalu Allah kan falyabudu rabb hadzal bait. Rabbnya yang mencipta, yang memiliki rumah ini. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Allah yang kasih makan buat mereka. Ingat di Mekah nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada gandum, nggak ada apa. Tapi Allah yang kasih makan kepada mereka. Wa amanahum min khauf. Dan Allah yang memberikan keamanan kepada mereka. Dari mana keamanan? Kita lihat orang kalau masuk Mekah itu aman di Mekah aja. Karena itu tanahnya tanah haram. Di mana-mana perang, di mana-mana dibunuh. Masuk Mekah nggak ada. Bahkan orang melihat pembunuh bapaknya lagi tawaf nih. Dia berduaan dengan pembunuh bapaknya. Loh, ini yang bunuh bapaknya. Dia tidak menyakitin orang ini sama sekali. Aman. Yang tinggal di sana. Ini nikmat yang Allah berikan. Dan kalau kita lihat. Nikmat yang menyenangkan itu yang tidak berlebihan. Pokok cukup. Rasulullah SAW mengatakan. Man kana aminan fi sirbihi. Au man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang aman, nikmat aman, ini nikmat yang paling utama. Antum sehat gak aman gak ada gunanya, akan dalam kondisi ketakutan. Yang pertama, orang ini aman nikmat di dirinya, di rumahnya merasa aman, gak ada yang gangguin dia, badannya sehat, dia punya yang dia makan hari itu, yang hari itu aja. Besok wallahu a'lam dia punya yang dia makan pada hari itu, apa yang akan dia rasakan? Seakan-akan dunia dan isinya itu dikumpulkan buat dia. Fadl antum nikmati dunia ini. Itu yang dicari manusia dalam kehidupan ini, jemaah. Rasa aman, sehat, dan makan. Pernah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bertemu dengan seorang. Dia cerita, katanya, alhamdulillah, gimana engkau kehidupan? Alhamdulillah, katanya, anak punya rumah, anak punya istri. Kata dia, oh antal malik, kamu raja kalau gitu. Bukan antal ghani, kamu orang kaya, punya rumah, punya istri, kamu orang kaya. Iya, dan anak punya pembantu juga. Apa kata Ibnu Abbas? Idzan antal malik, kalau gitu kamu raja. Rumah, istri, pembantu. Raja bukan, jemaah. Sudah raja. Antum mau naik mobil ada supir. Masya Allah. Allah jemaah. Jangan kita terlalu terpukau dengan kenikmatan dunia. Ambil secukupnya. Sisanya buat bekal di akhirat kita insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.